wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast M8 episode keempat dengan saya Pak Anggit dan sebelahnya Bu April, Bu Rani, dan kami dari tim BK. Dan kali ini saya punya bahasan menarik dulu. apa itu? Apa itu Pak Anggit? Jadi penasaran nih. Kita kan dalam kondisi pandemi. Pandemi sudah berjalan berapa bulan? 8, sekitar 8. Ya, mulai dari Maret sampai November. Bahkan ini sudah November akhir mau Desember. Betul. Dan pandeminya pun Masih- saya lihat di berita juga masih tinggi dan terus meningkat, belum juga meredah. Otomatis membawa dampak ya untuk siswa-siswa kita ya Pak Anggit ya. Jadi masih harus ini ya PJJ. Betul. Dan bulan juga kita tidak ketemu sama anak, Betul. pelajaran tatap muka. Ya. Terus dari data yang kita dapatkan ya Pak Anggit, Bu April, ada beberapa yang harus kita bahas, ya kan? Kendala-kendala yang dihadapi anak-anak di rumah itu seperti apa? Itu kan ya Pak Anggit ya. Salah satunya apa Pak Anggit? Fakta-faktanya yang dihadapi Heeh. anak-anak. Terus berdasarkan data kemarin saya ngobrol-ngobrol santai sama anak-anak yang memiliki kendala. Mereka itu kebanyakan kendalanya itu di mengatur waktunya. Betul. Seperti yang kita dapatkan ya Pak Anggit ya. Iya. Pertama, rata-rata anak-anak mungkin karena sudah lama ya, nomor satu bosan, itu ya. Nomor satu bosan, otomatis ketika mereka sudah bosan, ada rasa ingin mencari sesuatu yang membuat mereka tidak bosan. Otomatis rata-rata suka main game ya Pak Anggit ya. Jamnya gimana Pak Anggit? Jamnya bertolak belakang dengan jam sekolah ya. Di waktu jam sekolah anak-anak tidur, Dipakai untuk tidur, kemudian kemudian main game sampai sampai pagi itu ya. Bapak sudah pernah Oh. seperti itu? Iya, ada beberapa di kelas 8 itu juga demikian, Pak. Jadi kalau untuk pembelajaran pagi itu kan kita lihat juga kan keaktifan anak-anak di grup diskusi itu seperti apa. Nah, ini kok rendah sekali gitu loh. Nah, itu setelah kita telusuri ya, kita wawancara juga. Nah, ternyata ini malamnya main game. Ya kita nggak bisa kita pungkiri ya, anak-anak sekarang kan main HP itu juga malah kebutuhan ya. Kalau misalnya orang tua mau menyita itu nggak bisa. Nah, jadi ketika mungkin mau konsen belajar gitu ya, udah terganggu sama hal-hal yang ada di HP itu kan. Nah, untuk memanajemen waktunya ini juga, nah ini yang anak-anak perlu kita berikan layanan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian selain main game, itu ya tugas yang menumpuk. Terus mereka alasannya sih ndak bisa, atau terus kemudian ndak tahu tugasnya itu apa. Padahal dari pihak sekolah kan sudah memberikan sistem yang bagus menurut kita ya. Apa itu sistemnya Pak Anggit? Teams itu ya. Ya, pakai Teams itu tanpa ada jangka waktu ya. Jadi sewaktu-waktu anak-anak itu bisa melihat materi apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kayak tugas-tugas yang menumpuk seperti itu kan kita pikir itu kembali lagi ke mereka ya kan. Bagaimana niat mereka, terus kemudian manajemen waktunya, kemudian motivasinya itu seperti apa. Nah, ini sepertinya kita harus membahas tentang manajemen waktu. Itu ya. Bagaimana cara memanage waktu itu sebenarnya gampang. Yang pertama niat. Itu ya. Nah, itu yang penting, Niat komitmen ya. dari diri Itu sendiri. harus punya komitmen ya kan. Saya mulai jam 7 sampai jam setengah 12 kan gitu ya, kita daring itu ya. Berarti saya harus mengikuti daring seperti itu. Terus kemudian target ya. Target.
bisa dibuat membuat target dalam diri kalian masing-masing itu target saya hari ini karena ada matel IPA, matematika, bahasa Inggris. Jika ketiganya ada tugas berarti harus sudah terselesaikan hari ini. Iya, itu. Kemudian bisa dibuatkan jadwal kegiatan. Ya. Mulai bangun tidur, terus kemudian sholat, jangan lupa kegiatan sekolah meskipun di rumah itu perlu dijadwalkan karena sebenarnya enak loh ya ngikuti jadwalnya sekolahan kan mulai jam 7 sampai jam setengah 12. Iya ya ini kembali lagi ke lapangan disiplin. Nah, memang harus disiplin. Komitmen disiplinnya ini harus. Jam 7 harus on di depan laptop atau HP untuk mengikuti daring dari Bapak Ibu guru. Ya. Anak juga pun harus merasa butuh. Karena contohnya yang kayak PTS kemarin itu kan, ini Bapak Ibu guru harus menagih ya kan, padahal ini kan juga harus kewajibannya anak-anak ini, jadi kelihatannya sepele, tapi ketika itu dibiarkan jadinya kan menumpuk, yang harusnya kita mau fokus PTS jadi halah tugas-tugas dan itu berapa matel gitu loh, yang mau gak stres gimana anak-anak ya kan? Ya betul, intinya di waktu. Iya. Bisa dibuatkan jadwal dengan tabel, oh hari Selasa kegiatanku mulai bangun tidur apa, bangun tidur jam berapa, jangan lupa dikasih token itu apa, simbol bahwa oh saya sudah berhasil melakukan kegiatan A ini, misalkan dikasih token bisa bintang atau apa, bisa centang yang warna-warni, jadi jadwal itu tidak monoton yang membosankan ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kamu apa gitu ya. Misalkan jam 7 matkul bahasa Inggris, terus mengerjakan tugas bahasa Inggris, oh kamu sudah bisa melaluinya, kasih centang gitu ya. Nanti lagi kalau di bahasa Inggris ada tugas apa juga betul ya. Itu sebenarnya ada kaitannya dengan target itu tadi ya. Terus kemudian jangan lupa ketika kamu kamu sudah melakukan jadwal yang sudah kamu buat sendiri itu, ada kalanya jika berhasil itu juga perlu dikasih reward ya Pak ya, memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Nah itu bisa membuat kalian lebih semangat lagi. Iya. Ya mungkin ketika senang kuliner gitu ya Pak ya, misalnya jalan-jalan sama temennya, oke lah ketika saya bisa menyelesaikan satu tugas ini, oke nanti saya akan janjian ini Bu, jalan-jalan sama teman-teman, entah itu makan, entah itu mungkin main game, cuma itu tadi tetap harus memanajemen waktu seperti itu. Nah mungkin dengan kalau dulu ya kita kuliah itu ada namanya reinforcement oneself, jadi hadiah untuk diri kita sendiri. Siapa lagi kalau yang ngasih hadiah buat kita kalau nggak diri kita sendiri. Jadi itu yang membuat kita kesenangan tersendiri, memotivasi juga ya. Dan itu nggak harus mahal ya kan? Iya, jadi apa yang kamu sukai itu. Atau terutama kondisi seperti ini kan, pandemi seperti ini kan, mau keluar mau apa nggak seleluasa seperti biasanya itu ya. Terus kemudian nggak harus bilang ke orang tua mau minta yang melewati batas, enggak. Apa yang kamu sukai, apa yang bisa kamu dapatkan itu. Mungkin salah Bu kalau dia melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang tua mungkin. Iya, melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Saya ini butuh akan hal ini baik untuk saya. Iya. Padahal kalau dilihat itu padahal nyaman loh Pak sebenarnya kalau tertib ya, dari tugas, pengumpulan tugas ya kan. Ya ini tadi kembali lagi manajemen waktunya seperti apa. Betul yang dikatakan Bu Rani tadi. Oke, belajar kita membantu anak-anak ini ya membuat jadwal belajar, rutinitas. Nah itu salah satunya itu. Iya betul. Boring Bu, misalkan ada yang seperti itu. Meskipun buat jadwal boring. Nah, kalian membuat jadwal tidak harus hanya untuk
kegiatan di sekolah saja, tugas saja. Iya, jangan lupa ketika kewajibanmu sudah kamu lakukan, misalkan sekolah, kamu juga berhak mendapatkan waktu untuk diri kamu sendiri. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, ya kan. Contoh, setelah mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain, ya kan, ambil aja sampai jam 3 misalkan seperti itu. Setelahnya kamu bisa istirahat, nonton TV, atau mungkin bahkan yang suka game bisa main game. Itu. Tapi dalam artian tetap kontrol waktu. Itu ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Iya. Kemudian ada yang plan. Oh, ya sudah aku buat jadwal. Oh, ternyata nggak jadi wis. Berarti kan tidak terlaksanakan jadwal yang sudah kamu lakukan. Nah, itu kembali lagi ke niat kamu, terus target kamu apa, terus kamu mau nggak sih memperbaikinya lagi gitu. Ya kan? Itu mungkin dikasih punishment itu bisa apa enggak kalau punishment untuk dirinya sendiri? Misal saya nge-game seharusnya itu dijadwal ini 2 jam, ternyata saya itu main game 4 jam. Jadi saya harus lebih giat belajar lagi, nambah lagi 2 jam. Mungkin seperti itu atau mungkin bisa? Bisa, iya. Itu kan kembali lagi ke konsekuensi diri kita. Ya. Kalau sudah membuat jadwal, berarti memang harus bisa menghadapi apa yang menjadi bleset-blesetnya itu loh Pak, apa itu bahasanya? Jadi kita berani ngasih hadiah Ada- buat diri kita, iya. tapi kita juga harus berani ngasih. Ada reward, ada Punishment-nya, punishment. seperti Reward apa? itu adalah hadiah ya anak-anak. Terus punishment itu hukuman. Hukuman untuk diri sendiri tidak harus dipukul atau apa, enggak. Tapi apa yang sudah menjadi konsekuensi kamu apa? Iya, Hal yang sudah kamu lakukan Ya. itu harus ada konsekuensi. iya. Terus? Fakta amanah ilahi dari anak-anak itu juga gini, kan anak-anak sukanya bangun siang gitu. Nah, itu bangun siang, terus motivasinya buat belajar itu jadinya kurang. Iya. Motivasi belajarnya kurang, dan lihat grup pun males. Saya lihat tanya anak lihat grup males, jadi tugasnya akhirnya numpuk di belakang, akhirnya kurang. Dan itu akan membuat anak-anak menyesal. Ya, betul. Ya semoga ini ya menyesal ya Pak ya. Menyesal terus ada perubahan. Menyesal aja, yang kurang. Iya. Nggak belajar. Motivasi belajar, terus kemandirian belajar juga kan. Kemandirian Kalau kita sebagai guru ya ada laporan juga dari beberapa wali kelas, guru matpel. Ini kalau nggak diingatkan, kalau nggak dioprak-oprak, ini anak-anak nggak akan sadar gitu loh. Padahal udah SMP harusnya punya tanggung jawab juga di sini. Nah, yang pertama kemandirian juga itu tadi. Ya seperti apa? Ketika kamu mungkin bisa memanajemen waktu, kamu juga harus mandiri di situ. Nggak harus ada yang ngoprak-ngoprak, nggak harus ada yang membangunkan ini ya. Ayo untuk sholat, untuk belajar orang tua. Jadi tetap. Jadi di sini kamu sebagai pelajar ini harus kemandirian belajarnya juga yang harus ditingkatkan. Ya, Seperti betul itu Bu April. Terus pada intinya itu semua harus kembali lagi ke diri kamu sendiri. Mindset kamu sekolah, berarti kamu butuh ilmu atau enggak? Kan gitu ya Pak ya. Kecuali kalau kamu berpikir kamu sekolah hanya untuk datang saja tanpa memikirkan tujuanku itu untuk mencari ilmu, saya berani pikir ya itu agak salah ya, kurang tepat ya. Apalagi ke sekolah hanya untuk agar tidak dimarahi orang tua. Nah betul, sama halnya ketika daring seperti ini sama sebenarnya, hanya perbedaannya adalah anak-anak belajarnya di rumah, tapi sama-sama sekolah kan. Itu jadi intinya apa? Sadari diri bahwa oh iya saya butuh ilmu untuk masa depan saya, butuh ilmu untuk kehidupan saya. Itu kesadaran harus ditanamkan pada diri anak-anak gitu. Jadi banyak belajar ya sebenarnya kita untuk situasi pandemi seperti Iya, ini ya. betul, Yang nggak betul. hanya kalian sebagai siswa, tapi Gurunya. kita sebagai guru juga banyak belajar di situasi pandemi seperti ini. Jadi Betul. tantangan juga. Sebagai guru kan kita juga belajar tentang tim semuanya. Betul, tidak hanya anak-anak saja, guru-gurunya juga belajar. Kan sesuatu yang baru ya,
sesuatu yang baru. Jadi IT itu harus ini ya, kita harus menguasai. Ya, Iya. betul. Apalagi kan kemarin harus tatap muka tiba-tiba jeder. Langsung dirumahkan, belajar di rumah gitu ya. Itu langsung adaptasi. Kita juga belajar apa sih biar anak-anak lebih semangat lagi. Betul. Materi lebih bagus lagi. Ya, alhamdulillah ya Pak Anggit ya, setelah kita mencari kendala anak-anak dibantu oleh kesiswaan dan tatib, kita dapat data, terus kemudian setelah itu dievaluasi oleh tim kurikulum, kemudian sistemnya diganti lagi ya agar anak-anak lebih bisa lebih giat lagi, termotivasi lagi, yaitu dengan orang tua bisa mengontrol, itu mengumpulkan LKPD itu ya. LKPD yang sudah berjalan 3 minggu ini. Ya betul. Terus itu alhamdulillah saya kan juga ikut mendata dan itu Gimana Pak Anggi? anak-anak itu semangatnya sudah beda sama kemarin. Kemarin waktu UTS nilai tugas itu banyak yang kosong, tapi sekarang tugasnya anak-anak itu sudah Penuh ya. alhamdulillah. Jadi ini ya berbantu dengan LKPD itu nggih Pak. Jadi tidak hanya jika anak-anak kesulitan di mungkin aplikasi mungkin sekolah membantu memfasilitasi dari LKPD, dari modul itu kan ya. Jadi anak-anak bisa belajar mandiri seperti Orang itu. tua juga terima kasih karena LKPD ini beliau orang tua jadi bisa melihat anaknya ini benar misalkan tugas atau hanya main game atau sosial media. Betul. Sekarang juga nggak aja main game, kalau yang laki-laki mungkin kan main game, Ya. yang perempuan kan main sosmed. Iya, tapi kan ada juga kemarin. Iya. Iya. Kemarin ada yang cewek. Oh iya. Yang lagi viral kan TikTok itu. Nah betul itu. Tapi meskipun mengumpulkan LKPD harus tetap kita memanage waktu ya. Kalau nggak seperti itu tugas akan menumpuk Karena juga. itu wajar. Soalnya ada juga yang mengumpulkan LKPD kan di saat kelas 7 kan jam hari Rabu dan itu jam 11 misalnya kelas 7G. 7G. Nah, orang tuanya bilang kalau anaknya ini baru mengerjakan LKPD itu jam 6 pagi. Nah, Berarti waktu SKS ya. SKS bukan SKS. Padahal kita membutuhkan mereka untuk proses belajar kan. Proses belajar aja. Kan kalau seperti itu pengerjaannya juga nggak maksimal. Betul. Banyak yang dikerjakannya juga kewalahan. Beda lagi kalau memang mengerjakannya dari ketika guru memberikan tugas, dia langsung kerjakan. Nanti kan hasilnya bisa lebih maksimal, koreksi mungkin gitu. Kalau ada yang salah. Iya langsung dipantau. Ya, betul. Iya. Kalau sistem kebut semalam begitu, Nggak maksimal ya. ada yang maksimal. Apalagi nyontoh. Apalagi yang nunggu. Jangan sampai ya. Karena itu akan membunuh masa depan kalian sendiri. Gitu. Kamu nggak akan memperoleh ilmu yang kamu serap sendiri itu loh. Untuk masa depan kamu, untuk proses hidup kamu itu. Menyontoh, oke, misalnya menyontoh, dapat nilai 100 Bu, itu kan hanya sesaat saja ya kan? Menggugurkan kewajiban ya. Iya, Oke, tugas saya. iya. Padahal itu kamu harus berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kamu itu seperti apa. Sedangkan ilmu itu sangat penting ya kan. Nah, jadi di sini kita sadar ya bahwa manajemen waktu bagi anak-anak itu perlu sekali. Dari laporan dari kelas 7, 8, 9 ini juga hampir sama masalahnya tentang bagaimana manajemen waktu. Bagaimana Mengatur waktu ini itu seperti apa. Kalau memang kamu kesulitan terus kamu mencoba yang udah kita sampaikan tadi, nggak ada salahnya dicoba itu ya kan. Iya. Nggak ada salahnya. Kalau misalkan banyak yang masih belum terlampaui atau banyak yang gagal, nggak apa-apa gitu. Iya. Besok dicoba Iya. lagi. Namanya aja proses belajar itu. Insya Allah nanti kalau kalian sudah terbiasa itu enak. Kalau waktu kalian sudah bisa menata waktu tiap harinya, masa depan kalian itu juga bagus ya. Betul sekali Pak Anggit. Mungkin bisa membawa jalan kalian untuk sukses. Betul. Disiplin ya, bisa disiplin. Disiplinnya itu. Iya. Artinya dia tahu harus kapan
harus bekerja, harus Belajar, iya. Nah, terus kemudian dengar-dengar Januari nanti kita tatap muka ya? Insya Allah. Oh gitu ya? Iya, ini Iya. belum pasti juga kan, jadi Kita sudah Nah, Jadi- nah itu perlu dibahas juga ya. Berhubungan dengan waktu ya? Berhubungan Iya. dengan waktu. waktu dan kita juga nggak akan tahu ini sampai kapan juga kan, jadi itu tadi kita harus belajar berproses itu tadi untuk lebih baik. kalau misal Januari sudah masuk dengan pola hidup kalian yang masih seperti ini, Pasti akan kaget. pasti Iya. akan kaget. Kalian apakah bisa mandi jam 6? Iya, apalagi semester 2 kan udah mau ujian juga, bisa jadi ada tugas yang Kelas 9 tiba-tiba mau SMA. iya. Sedangkan kalau Kan- biasanya kita tatap muka jam 6:30 anak-anak sudah harus sekolah kan ngaji. Jam 6 lebih seperempat gitu ya. Iya. Itu sudah mulai ngaji. Itu harus adaptasi lagi karena 8 bulan hidup kalian terlalu PB. PW. terlalu santai, Iya. nyaman, ya zona nyamannya itu tadi. Saya pernah baca-baca ketika 60 hari makan kegiatan yang sama akan menjadi kebiasaan. Nah, betul itu. Kalian ini kemarin habitnya sudah bangun siang, Nah, Bangun itu. siang, nggak mandi, nah bangun siang, kemudian iya tidurnya malam, amburadul semua kan. Ambil semua sudah itu. Semuanya waktunya kegiatannya berbalik semua. Setelah ini masih ada waktu 1 bulan. Satu bulan kita dari tim BK kita yakin kok kalian bisa berubah lebih baik, menata hidup kalian tadi, menata pola belajar kalian lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya Pak. Bulan ini harus kalian niatkan, Harus untuk kalian menata hidup niatkan. lebih baik lagi. Iya. Betul. Karena meskipun wacananya Januari kita akan bertatap muka, tapi kita masih belum tahu ini untuk Kota Batu seperti apa nantinya. Ya, setidaknya kalian mengatur waktu, belajar waktu untuk menghadapi ketika kalian tatap muka, itu ya, biar tidak kaget seperti apa. Biasanya harus bangun habis sholat subuh masih tidur lagi, gitu ya. Nanti jam berapa baru bangun, gitu ya. Nah nanti kalau sudah tatap muka kan kalian nggak bisa seperti itu. Dan kemudian otomatis sistem sekolah SMP Muhammadiyah 8 sudah hafal kan anak-anak, disiplin itu nomor 1. Gitu. Lagi kan sudah kebiasaan PKKB. Nah betul. Dan mungkin setelah ujian, setelah rapot kan nggak ada sekolah yang nggak memberikan HP lagi kan, masih libur. Mungkin HP-nya taruh dulu kalian bila mengurangi ketergantungan. Kalau di sekolah kan nanti HP-nya dikumpulkan. Nggak mungkin kalian belajar. Iya ya. Kembali lagi. Harus banyak kebiasaan-kebiasaan yang baru setelah apa, waktu corona ini itu harus digantikan lebih biasanya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Khususnya bagi pelajar ya, kebiasaan untuk belajar ini. Iya. Itu ya. Apa pembahasan kita saat ini itu ya. Itu aja. Nomor 1 memang Nomor 1 itu. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya anak-anak ini pertama perlu adanya manajemen waktu, membagi waktu, membagi waktu, memanage, mengatur. Nah, itu. Kemudian perlunya untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari, apapun itu kalian makan harus disiplin, tidur disiplin, main game pun harus disiplin, Ya, apalagi belajar. ya betul. Lagi belajar. Dan semuanya itu tidak bisa instan. Kalian kita juga tahu kan kalau semuanya itu nggak bisa instan, harus Proses. ada prosesnya. Nggak ada orang yang aku pengen sergap, misalkan aku pengen bisa rajin, besok langsung rajin, itu sangat jarang mungkin ada yang orang seperti itu. Jadi kalian harus menikmati setiap prosesnya, seperti itu ya Bu ya. Oke. Jadi seperti yang dikatakan Pak Anggit ya, dari kesemuanya itu muaranya ada di diri kalian masing-masing ya kan? Betul, Seperti betul. yang dikatakan Bu Rani, harus niat, harus komitmen itu tadi. Ketika mungkin kamu punya beberapa cara tetapi tidak kamu lakukan, yo tidak akan berhasil, itu akan nihil. Jadi seperti itu. Jadi harus perlu dari diri kalian masing-masing. Ya, betul. Pertama
menanamkan mindset Nah, dari kalian tuh sekolah itu Iya, untuk sekolah, cari ilmu, belajar itu perlu kewajiban. itu adalah perlu Kebutuhan. ya kebutuhan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari yang lain gitu ya. Terus kemudian membagi waktu itu nggak ada yang negatifnya dari membagi waktu itu. Sampai seumur hidup kalian itu pasti berhadapan dengan waktu. Gitu kan. Malah akan nyaman ya Bu Rani ya. Iya. Iya kan kalau tertata, hidupnya Tertata. tertib, ya wes kita nyaman. Oh tugas sudah saya selesaikan betul itu. satu-satu. Jadi seperti itu. Nah itu kan misalkan ada pertanyaan, lah itu kan waktu kita PJJ Bu. Nah kalau kamu sudah terbiasa kemudian tatap muka, kamu memanage waktu dengan baik, malah bagus itu, ya kan? Nggak ada yang salah dengan memanage waktu. Tuh. Jadi anak-anak selamat mencoba ya. Nggak harus langsung bisa 100% itu nggak mungkin. Semuanya itu proses. Perlahan-lahan itu pasti bisa. Ya? Iya. Dan kita dari tim BK juga percaya kalian bisa melakukannya. Betul. Ya. nah itu anak-anak. Sekian podcast dari kami tim BK podcast yang 8. Terima kasih, semangat belajarnya, nikmati prosesnya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.